Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita masih dalam bahasan Ar-Raja, dan sedikit kita akan mengulang kembali apa hakikat daripada Ar-Raja sebelum kita melanjutkan kepada pasal berikutnya yang terkait dengan masalah Ar-Raja. Bahwa Ar-Raja memiliki makna yaitu berpengharapan, artinya mengharapkan lawan dari putus asa, memiliki pengharapan yang baik. Dan Ar-Raja dikatakan pula dalam suatu keadaan tertentu atau di keadaan tertentu ia bermakna al-khauf, sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala firmankan dalam surat Nuh ayat 13, ma lakum la tarjuna lillahi waqara, yang maknanya mengapa kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni takut akan tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini dengan mengatakan ai ma lakum la takhafuna 'azamatallah, mengapa kalian tidak takut dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Du'aib, beliau mengisyaratkan kepada syair yang menunjukkan arti Ar-Raja itu adalah al-khauf. Idza las'athu an-nahlu lam yarju las'aha wa khalafaha fi baiti naubin awasil, yakni lam yakhaf wa lam yubali. Apabila ia disengat oleh lebah, ia lam yarju, tidak mengharap, yakni tidak takut, las'ah dengan tidak takut, artinya tidak peduli dengan sengatan daripada yakni lebah tadi. Dan juga beliau mengatakan di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 7, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya, sesungguhnya orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, yang tidak mengharapkan perjumpaannya dengan kami, waradu bil hayatid dunya, dan mereka lebih menyukai dengan kehidupan dunia. Kata Imam Al-Qurtubi, makna la yarjuna yakni tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, tidak takut dengan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang mengartikan kata raja di sini adalah tama', yaitu tidak ada keinginan, sehingga la yarjuna la yatma'un, tidak ada keinginan untuk berjumpa dengan kami, yakni tidak ada keinginan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga banyak ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menunjukkan arti raja kepada makna khauf. Seperti juga dalam surat An-Naba ayat 27 Allah tabaraka wa taala berfirman, innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka tidak mengharapkan adanya hari perhitungan, yakni la yakhafuna hisaban, mereka tidak takut dengan adanya hari perhitungan, yakni mereka tidak menganggap akan adanya siksa yang akan menimpa diri mereka. Dan maksud Ar-Raja di dalam perkataan bangsa Arab sendiri, dalam bahasa Arab, yaitu arti sebenarnya adalah at-tama', dan juga kadang berarti al-khauf, yakni ada dua pengertian yang
di sini sungguhnya yakni menunjukkan kepada arti yang tidak jauh berbeda. Adapun raja dalam makna syar'inya yakni bisa dikatakan ta'ammulul khair wa qurbu wuqu'ihi, mengharapkan kebaikan dan mengharapkan dekatnya atau segeranya terjadinya kebaikan itu. Atau juga ada yang mengatakan ta'alluqul qalbi bi husuli mahbubin fil mustaqbal, tergantungnya hati untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, disukai di masa mendatang, yakni di waktu mendatang. Dan arti keduanya sangat berdekatan dan tidak bertentangan. Atau juga ada yang mengatakan ar-raja adalah an-nadhar ila sa'ati rahmatillah, yakni selalu memandang kepada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekilas mengenai hakikat dari makna ar-raja. Dan berikut ini kita akan masih terkait dengan ar-raja, yaitu penjelasan tentang ar-raja yang benar, yang seorang hamba dituntut untuk bisa memiliki ar-raja di dalam hatinya, yakni harus ada di dalam diri seorang hamba berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan ar-raja yaitu anna man waqa'a minhu taksirun falyuhsin dhannahu billah. Barang siapa yang menimpa dirinya yakni sesuatu kekurangan, ketidaksempurnaan, yakni ia mendapatkan sesuatu yang tidak dia harapkan, maka hendaknya dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarju ayyamhu anhu dzambah, dan ia berharap dengan sebab apa yang dia rasakan dari kekurangan-kekurangan yang menimpa dirinya itu, ia mengharapkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza man waqa'a minhu ta'atun yarju qabulaha. Demikian juga orang yang ia melakukan ketaatan, maka hendaknya di dalam melakukan ketaatan ia memiliki pengharapan ketaatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang beramal kemudian dia tidak mengharapkan taatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda kebinasaan, tanda kesengsaraan pada diri seorang, yakni ketika seseorang itu ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu mengandung makna dia tidak mengharapkan selamat dari ancaman siksa Allah wal'iyadzubillah. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, menukilkan sebagian dari perkataan para ulama seperti yang beliau sebutkan dalam Fathul Bari, yakni ketika mensyarah hadis Sahih Bukhari. Dan sebagaimana diketahui bahwa barang siapa yang mengharapkan sesuatu, maka sungguhnya pengharapan ini menuntut adanya tiga hal. Kalau seseorang mengharapkan sesuatu, maka pengharapan ini menuntut tiga hal. Yang pertama, mahabbatu ma yarjuh, mengharuskan ia, yakni orang yang menginginkan mengharapkan sesuatu, ia harus mencintai sesuatu yang diharapkan, dia harus menyukai sesuatu yang diharapkan. Kalau dia tidak menyukai sesuatu yang diharapkan, maka artinya dia tidak betul-betul mengharapkan. Karena orang mengharapkan artinya dia ingin apa yang diharapkan itu bisa dia peroleh, dia capai. Yang kedua yaitu al-khaufu min fawatih, ada rasa was-was, rasa takut kalau dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka ini sesuatu yang harus melekat yang ada pada ar-raja. Ketika seseorang memiliki pengharapan terhadap sesuatu, yaitu mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan surga Allah, maka harus ada di dalam dirinya rasa takut kalau dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan, kalau apa yang diharapkan itu tidak dia capai. Ini yang kedua, rasa takut kehilangan dari apa yang dia harapkan. Dan yang ketiga, as-sa'yu fi tahsilihi bihasabil imkan, yakni orang yang memiliki pengharapan terhadap sesuatu, maka dia akan berjuang sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi pengharapannya dengan sekuat tenaga, bihasabil imkan, dengan semampunya, sekuat tenaganya ia akan berusaha. Bila tiga hal ini tidak terdapat pada
pada kita ketika kita punya pengharapan, maka sungguhnya wal'iyadzubillah kita benar-benar tidak memiliki pengharapan itu. Artinya orang yang benar-benar memiliki roja, pengharapan, harus memiliki 3 sifat tersebut pada dirinya. Mengharapkan, yakni mencintai, menyukai apa yang dia harapkan. Artinya pengharapannya seperti ampunan Allah, ia ingin mendapatkan pengampunan Allah. Yang kedua, takut kalau dia tidak diampuni oleh Allah. Yang ketiga, dia berusaha untuk melakukan segala hal agar diampuni oleh Allah dan mendapatkan maghfirah dan rahmatnya. Adapun yakni ar-raja yang tidak dibarengi dengan hal-hal di atas, maka sungguhnya itu hanyalah tipu daya belaka, dan ini hanyalah angan-angan dan bukan raja, bukan pengharapan sedikit pun. Wal amani syai'un akhar, karena pengharapan ar-raja itu sesuatu yang berbeda dengan al-amani. Al-amani itu adalah angan-angan, yakni mengangan-angankan tetapi tidak ada keinginan untuk mencapainya. Orang berangan-angan ingin menjadi sukses tetapi dia tidak berusaha untuk meraih kesuksesan itu. Orang berangan-angan dia ingin mendapatkan surga tapi dia tidak melakukan amalan-amalan yang dapat menghantarkannya kepada surga. Maka seperti yang kita katakan, yakni seperti perkataan seorang penyair, tarjun najata walam tasruk masalikaha innas safinata la tajri ala yabas. Engkau tarjun najata, mengharapkan keselamatan, walam tasruk masalikaha, namun engkau tidak meniti yakni jalan yang bisa menghantarkanmu kepada keselamatan itu. Ini ibaratnya, umpamanya sebuah kapal yang berada di daratan. Innas safinata la tajri ala yabas. Sungguhnya kapal tidak akan bisa berlayar di atas tanah daratan. Karena orang-orang yang seperti inilah yang hakikatnya dia bukan berpengharapan tapi hanya berangan-angan. Maka dari sini kita mengetahui bahwa setiap orang yang memiliki pengharapan, dia pasti juga memiliki rasa takut. Makanya rasa ar-raja tidak bisa lepas daripada takut, khauf. Barang siapa yang ia berjalan di atas jalan yang ia ingin sampai kepada tujuan, maka idza khafa asra as-sair, kalau dia di dalam perjalanan dia takut tertinggal, takut tidak sampai, takut dia terhadang oleh musuh atau oleh penjagal, maka dia akan mempercepat jalannya. Kenapa? Makhafatal fawat, dia takut tidak bisa sampai di tujuan pada saat yang dia inginkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim serta disepakati oleh Al-Zahabi, juga Abu Nuaim, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dalam sahihnya, serta dihasankan oleh Imam As-Suyuti dan di dalam Jami' Shaghirnya, dan dihukumi oleh Al-Zahabi adanya kemungkaran yakni di dalam Tarikhul Islam. Namun zahirnya bahwa dari beberapa riwayat menunjukkan hadis ini sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzila ala inna sil'atallahi ghaliyatun ala inna sil'atallahi al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang dia memiliki rasa takut, maka dia akan berangkat dari sejak awal sebelum tiba kegelapan, yakni sebelum datang kegelapan. Waman adlaj balaghal manzil, barang siapa yang dia bersegera berangkat di awal perjalanannya, yakni masih di waktu terang, maka dia akan sampai tujuan dengan selamat. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ingatlah, ketahuilah bahwa barang perdagangan Allah yang Allah tawarkan kita itu nilainya sangat mahal sekali. Ala inna sil'atallahi al-jannah, ketahuilah barang yang Allah tawarkan kepada kita itulah surga. Maknanya bila kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita bersegera untuk meraih yakni apa yang Allah janjikan kepada kita, apa yang Allah tawarkan kepada kita, yaitu beramal dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila seseorang itu memiliki pengharapan terhadap surga Allah,
maka hatinya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai macam ibadah-ibadah yang disyariatkan, berbagai ketaatan yang dibenarkan oleh syariat, dengan harapan ia akan mendapatkan negeri kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Kalaulah seandainya tidak ada pengharapan pada diri seorang, lama sarat ilaihi, maka sungguh ia tidak akan melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak akan, seandainya tidak ada pengharapan pada diri seorang, maka dia tidak akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'amilan nas bi ta'atih, dan orang tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala menjadikan pengharapan itu bagi orang yang taat kepadanya, agar hamba itu senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hamba itu memiliki harapan, maka dia punya prasangka baik kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan apa yang diharapkan, yakni dengan jalan ia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping pada waktu yang sama Allah akan menanamkan rasa takut di dalam hatinya. Rasa takut ini agar ia senantiasa hati-hati, waspada, tidak melakukan kemaksiatan, sehingga dia menjauhi segala kemungkaran, kemaksiatan yang dapat menghilangkan harapan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesuatu yang mesti di dalam berpengharapan kepada Allah harus dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengharapan kepada Allah akan mendorong kita untuk selalu beramal baik, menjalankan ketaatan, dan rasa takut terhadap ancaman siksa Allah, tidak diterimanya amal kita, akan membuat kita selalu waspada dan hati-hati untuk tidak melakukan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita dapat mengetahui bahwa roja dan khauf, pengharapan dan rasa takut yang bermanfaat, rasa takut yang mendatangkan kebaikan, senantiasa akan ada dua hal ini di dalam amalan hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 dan sampai dengan 61, Allah tabaraka wa taala berfirman, innal ladina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Sesungguhnya orang-orang, innal ladina hum min khasyati rabbihim, sesungguhnya orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, mereka itu sangat mengharapkan, sangat mengharapkan takutnya dari Allah. Ia sangat khawatir terhadap dirinya kalau dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang mereka beriman terhadap ayat-ayat Tuhannya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka tidak menyekutukan Tuhannya dengan sesuatu apapun. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sementara hatinya takut bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ulaika, orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut di atas, yusari'una fil khairat, akan bersegera untuk melakukan segala kebaikan dan kebajikan, wahum laha sabiqun, dan mereka berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Orang-orang yang mereka memiliki rasa takut kepada Tuhannya, musyfikun, mereka memiliki pengharapan yang besar, dan mereka mengkhawatirkan tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Ini menunjukkan bahwa pengharapan dan khauf itu akan mendorong seseorang untuk beramal kebaikan, dan dua unsur ini selalu ada di dalam amal yang bermanfaat bagi seorang. Haula humul ladina yarda rabbuna an a'malihim, mereka adalah orang-orang yang Allah ridha terhadap amal perbuatan mereka, dan Allah menerima amal perbuatan mereka. Wa yarfa'uhum fi a'lal manazil fi dari karamatihi, dan Allah akan mengangkat derajat mereka di tingkatan yang tertinggi, yakni di negeri kemuliaannya, surga Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha
pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai surat Al-Mu'minun, terutama ayat 60 ini. Beliau radhiyallahu taala anha berkata, "Ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yasriquna." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sementara hati mereka takut bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Apakah mereka ini adalah orang-orang yang suka minum khamr, yang mereka berzina, yang mereka mencuri? Faqala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas Siddiq, tidak wahai putri As-Siddiq, yakni maksudnya Aisyah radhiyallahu taala anha, walakinnahumul ladina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla tutaqabbala minhum. Mereka, akan tetapi mereka itu adalah orang yang rajin puasa, rajin sholat, yakni sholat sunnah, puasa sunnah, wa yatasaddaquna, dan rajin bersedekah, wa hum yakhafuna, namun mereka tetap merasa takut kalau amal perbuatan mereka tidak diterima oleh Allah. Itulah bahwa di dalam pengharapan itu ada rasa takut, yakni takut kalau tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Maka Allah katakan, ulaikal ladina yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam meraih segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga melukiskan orang-orang yang berbahagia bahwa mereka yakni akan berbuat kebaikan yang diiringi dengan rasa takut. Mereka, Allah juga menceritakan orang-orang yang celaka, yakni mereka yang berbuat keburukan namun mereka merasa aman. Ini bedanya orang mukmin dengan orang fajir. Seorang mukmin dia berbuat amal kebaikan, berbuat ihsan, melakukan ketaatan, berbuat baik kepada manusia, namun selalu takut kalau amalannya tidak bermanfaat atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dibarengi rasa takut. Sementara ahlul fujur, yakni al-fajirun, orang-orang yang fujar, orang-orang yang pendosa, mereka berbuat kemaksiatan dan merasa aman dari ancaman siksa Allah. Mereka berbuat kedurhakaan dan merasa tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Ini dua golongan manusia yang saling bertentangan. Maknanya bahwa orang yang beramal tidak diiringi dengan rasa takut dan pengharapan, maka ia akan cenderung mengabaikan ketaatannya dan akan cenderung mudah berbuat maksiat, seperti yakni golongan kedua yang ia bermaksiat dan merasa dirinya aman dari ancaman siksa Allah. Maka barang siapa yang mau mengamati kondisi sahabat-sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau kita mau meneliti sejarah mereka, membaca riwayat-riwayat mereka, niscaya kita akan mendapati mereka adalah orang-orang yang paling bersungguh-sungguh di dalam beramal saleh. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dan menyingsingkan lengan bajunya untuk beramal saleh dan berusaha sekeras dan sekuat tenaganya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu qad jama'na bainat tafrid wal amni wa tarahhala al-khawfu min qulubi katsirin minna. Sedangkan kita, kalau mau kita jujur, maka sungguhnya kita telah menyatukan dua keburukan di antara kita, yakni mengabaikan amalan-amalan saleh, mengabaikan larangan-larangan dari Allah, namun kita merasa diri kita aman. Kadang seorang merasa dengan cukup istighfar, dia merasa sudah dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarahhalal khauf min qulubi katsirin minna, sementara rasa takut itu hilang, pergi dari hati kita, hati kebanyakan kita. Mimma adda ila tahafutil katsirin ala fi'lil ma'siyah, yang hal itu mendorong seseorang untuk terjerumus, yakni terjerumusnya banyak manusia ke dalam perbuatan kemaksiatan.
hatta tagha dzalika 'alal qulub, sehingga perbuatan yang demikian itu menguasai hati seseorang, warana 'alaiha, sehingga noktah-noktah dosa itu menutupi hati manusia, fama 'adat tantafi'u bil mawaid. Kalau sudah demikian, hati yang ditutupi oleh kemaksiatan, oleh noda-noda dosa dan kemaksiatan, dikhawatirkan nasihat tidak lagi berguna baginya. Apapun peringatan kebaikan dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan para salafus saleh, dari para ulama para ulama yang benar-benar mereka takut kepada Allah, mereka tidak akan peduli dengan nasihat-nasihatnya. Dan wama yadkhuluha fi katsirin min ahyan syai'un min at-tadhkir, yakni tidak banyak atau kebanyakan mereka dalam banyakkan keadaan sesuatu nasihat peringatan itu tidak masuk ke dalam hati mereka. Illa masya Allah, kecuali bila Allah berkehendak, kecuali apabila Allah berkehendak. Al Hasanul Basri rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, yakni mengomentari firman Allah tabaraka wa taala surat Al-Mu'minun ayat 51. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera meraih segala kebaikan, dan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan itu. Kata Al Hasanul Basri rahimahullah, innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqatan. Sungguhnya orang mukmin, ia akan menyatukan di dalam hatinya ihsan, yaitu amal-amal kebaikan, dengan syafaqah, dengan rasa takut, kekhawatiran kalau amal kebaikannya tidak terima. Sebaliknya, innal munafiqa, orang munafik, jama'a isaatan wa amnan, ia mengumpulkan di dalam dirinya perbuatan buruk, berbuat buruk atau perbuatan buruk, dan merasa aman dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini direbutkan oleh Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, dan juga Ibnu Abi Hatim di dalam Ad-Durrul Mansur. Ya aminan min qabihil fi'li minhu ahal ataka tauqi'u amnin anta tamlikuhu. Wahai orang yang merasa aman dari perbuatan jeleknya, apakah telah datang kepadamu, yakni satu penandatanganan ataupun satu pernyataan bahwa engkau anta tamliku, yang engkau memilikinya, bahwa engkau selamat dari ancaman siksa. Jama'ta syai'aini amnan wa tiba'a hawan, engkau telah menyatukan dua hal di dalam dirimu, yaitu rasa aman dan perbuatan mengikuti hawa nafsu. Hadza wa ihdahuma fil mar'i tuhlikuhu. Salah satu atau kedua-duanya dari perkara ini lah yang akan membinasakan seseorang di dalam kehidupannya. Wal muhsinuna ala darbil makhawifi qad saru wa dzalika darbun lasta tasluquhu. Orang-orang yang berbuat ihsan, ia senantiasa meniti jalan-jalan ketakutan. Qadsaru, mereka tak berjalan di atas, yakni jalan-jalan takutan. Maknanya orang-orang yang berbuat kebaikan selalu mereka, meskipun berbuat baik, mereka selalu berjalan di atas rasa takut. Wa dzalika darbun lasta tasluku, dan itulah jalan yang engkau tidak menitinya. Farratta fil zar'i waqtal badri min safahin fa kaifa inda hasadin nasi tudrikuhu. Engkau menyia-nyiakan waktu ketika menebar benih karena kebodohanmu. Yakni ketika di dunia ini hakikatnya kita menanam benih-benih yang kita harapkan nanti di yaumul qiyamah kita akan memetik buahnya. Tapi orang-orang yang lalai, mereka dikatakan engkau melalaikan masa tanam, yakni engkau melalaikan di dalam menanam kebaikan. Engkau waktu-waktu penanaman itu, penebaran tanaman, engkau melalaikannya karena bodoh. Fa kaifa inda hasadin nasi tudriku. Lalu bagaimana ketika orang-orang yang saleh, yang beriman, mereka memetik buah dari tanaman mereka, engkau bisa merasakannya. Artinya engkau tidak akan mendapatkan seperti yang mereka dapatkan.
hadza wa ajabu syai'in minka zuhduka fi daril baqa bi'aishin sawfa tatrukuhu. Yang lebih menakjubkan dari hal ini dari dirimu, yaitu ketika engkau benar-benar menunjukkan sikapmu menjauh dari kehidupan akhirat yang kekal, sementara engkau hanya merasa nikmat dan mengejar kehidupan yang hakikatnya akan engkau tinggalkan. Manis safihu idan billahi anta amil maghbunu fil bai'i ghibnan sawfa yudrikuhu. Siapakah sebenarnya yang bodoh? Jadi siapakah sebenarnya yang bodoh? Demi Allah, apakah kamu ataukah orang yang tertipu fil bai' ghibnan, yakni orang yang tertipu dalam jual beli, dengan suatu tertipu, yakni dia membeli sesuatu ternyata yang dia beli harganya dia tertipu. Mestinya harganya cuman murah, dia membelinya dengan harga mahal. Mestinya barang yang dia harapkan itu yang baik, ternyata barangnya jelek. Maka lebih rugi siapa? Orang yang ia atau rugi di dalam jual beli, ataukah orang yang rugi mendapatkan kehidupan akhiratnya karena menyia-nyiakan waktu di dunianya. Ini bait-bait syair yang ditulis oleh Ibnu Qayyim atau disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi. Berkata Al-Hasan yakni Al-Basri rahimahullah, laqad madha baina yadaykum aqwamun law anna ahadahum anfaqa adada hadzal hasa la khasya alla yanjua min 'idami dzalikal yaum. Kata Al-Hasan Basri sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhd, sungguh telah berlalu di depanmu yakni kaum-kaum yang mereka telah meninggal dunia. Artinya engkau telah menyaksikan kisah-kisah umat-umat yang mereka telah berlalu, telah meninggal dunia, telah binasa. Lau anna ahadahum anfaqa adada hadzal hasa, sekiranya seorang dari mereka diberi kesempatan untuk menginfakkan yakni dengan sebanyak bilangan kerikil, la khasya, ia takut alla yanjua min 'idami dzalikal yaum, takut tidak selamat dari dahsyatnya hari itu, yaitu hari kiamat. Yakni orang-orang terdahulu maksudnya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka berinfak, bersedekah, berjihad di jalan Allah dan beramal saleh dengan berbagai ketaatan, namun di dalam hati mereka selalu dibarengi dengan rasa khawatir kalau mereka tidak selamat di yaumul qiyamah. Betapa mereka ini memiliki rasa roja, namun di saat yang sama mereka memiliki rasa khauf, rasa rojaknya yang mendorong mereka untuk beramal semaksimal yang bisa mereka lakukan. Dan rasa takutnya selalu tumbuh, yakni mengkhawatirkan kalau dirinya tidak dapat selamat di yaumul qiyamah, sehingga akan semakin mendorong mereka beramal saleh dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Dan juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat 90, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka menyeru kepada kami dengan penuh harap dan rasa cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu terhadap kami selalu menundukkan hatinya, selalu khusyuk. Apa kata Al-Hasan Basri? Kata beliau, huwa al-khawfu ad-daimu fil qalbi, rasa takut yang menetap di dalam hati, yakni rasa takut yang tidak pernah hilang di dalam hati mereka. Mereka berdoa mengharapkan apa yang mereka mengharapkan apa yang mereka inginkan, yaitu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan tapi takut kalau apa yang mereka lakukan ini yakni tidak dapat menyelamatkan, sehingga mereka akan senantiasa semakin tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin membangkitkan semangat ibadahnya kepada Allah, karena mereka takut kalau apa yang mereka harapkan tidak mereka dapatkan.
Dan juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, sebagaimana juga dikatakan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad yang sahih. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, innar rajula yudnibu dzamba fama yansahu wa ma yazalu mutakhawwifan minhu hatta yadkhulal jannata. Sungguhnya ada seseorang lelaki, ada seseorang yang ia melakukan suatu dosa dan ia tidak pernah melupakan dosa yang dilakukannya, dosa yang dikerjakannya, dan wa ma yazalu mutakhawwifan minhu, dan dia selalu takut dari dosanya ini, takut kalau dosanya ini akan menyebabkan dirinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang terus-menerus sampai akhirnya dia masuk surga. Maknanya rasa takut kepada dosa yang pernah dikerjakan, yang ia selalu mengingatnya dan membayangkan bagaimana bila Allah menyiksa dirinya karena dosa-dosa yang dia kerjakan itu, mendorongnya untuk selalu bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, membaguskan amal solehnya dan ketaatannya kepada Allah yang tiada henti, karena terus terbayang di dalam dirinya kemaksiatan yang pernah dilakukannya dapat membinasakan dirinya, sehingga Allah mengampuninya dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Inilah yang juga pernah dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah. Beliau mengatakan, seseorang yang melakukan satu kebaikan namun dia akhirnya masuk neraka, dan seseorang yang melakukan satu dosa yang dengan dosa itu kemudian dia masuk surga. Sehingga seorang bertanya, bagaimana penjelasan mengenai ungkapan ini? Yakni seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, semisal itu. Tapi di sini ada dua perbandingan. Beliau mengatakan rahimahullahu taala bahwa seorang yang melakukan kebaikan kemudian dia membanggakan kebaikannya, membanggakan kesolehannya, sehingga dia lalai, lupa, dia merasa aman dari ancaman siksa Allah, dia terjatuh di dalam dosa kemaksiatan, namun dalam bayangannya dia adalah orang yang baik, sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik, dan masuk ke dalam neraka. Sementara seorang yang ia pernah melakukan satu kemaksiatan dan dia selalu mengingati dosa-dosanya dan selalu terbayang di dalam dirinya dosanya itu yang akan membinasakannya dan mencelakainya, dosanya ini yang akan menyebabkan dia masuk neraka dan mendapatkan siksa dari Allah, sehingga dia selalu bertaubat meminta ampun kepada Allah, tidak ada henti-hentinya. Dia selalu beramal soleh, mengerjakan ketaatan, dia sibuk dengan dosa yang satu yang pernah dia kerjakan, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khatimah dan dia masuk surga. Diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam nuniyahnya, yakni nuniyah artinya bait syair yang belakangnya nun semua. Beliau mengatakan, ya mu'ridan amma yuradu bihi wa qad jaddal masiru famuntahahu dani, jadlana yadhaku aminan mutabakhtiran wa ka'annahu qad nala akda amani, khala'a sururu alaihi awfa hullatin taradat jami'al hammi wal ahzani, yakhtaru fi khulalil masarrati nasiyan ma ba'daha min hullatil akfani. Beliau mengatakan, wahai orang yang ia berpaling amma yuradu bi, dari apa yang dimaksudkan, yang diinginkan, waqad jaddal masiru, sungguh perjalanannya telah berat, wa muntahahu dani, sungguh dia bersemangat melakukan segala apa yang diamalkan, tapi pada akhir perjalanannya adalah kehinaan, kerendahan. Jazlan yadhak aminan mutabakhtiran, dia tertawa merasa aman dengan kemaksiatan yang dia lakukan, dengan angkuhnya dia berjalan, wa ka'annahu qad nala akda amani, seolah-olah dia telah mendapatkan pernyataan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Khala'as sururu alaihi awfa hullatin, kebahagiaannya yakni yang ada pada dirinya ia mencabutnya, haufa hullatin yakni pakaian kebanggaannya, taradat jami'al hammi wal ahzan, yang dapat mengusir seluruh kesedihan dan kegundah gulaanan.
Yahtalu fi hulalil masarrati nasiyan. Ia berjalan congkak dengan memakai pakaian kebanggaannya dengan melupakan ma ba'daha min hullatil akfani, yakni dia lupa kalau pada akhirnya dia hanya akan memakai kain kafan. Allahu Akbar. Kalau kita merenungkan apapun yang kita pakai, yang kita kenakan, maka pada akhirnya pakaian kita hanyalah kain kafan. Menunjukkan kebahagiaan apapun yang kita peroleh di dunia, kalau sampai membuat kita lupa dengan kehidupan akhirat kita, maka kita akan terjatuh ke dalam kecelakaan dan kebinasaan. Yakni orang yang melakukan keburukan, mereka tenggelam di dalam permainan-permainan yang sia-sia, sendaguro, kesenangan-kesenangan yang tidak mendatangkan manfaat. Ka'annau qad nalal amana minallah azza wa jalla, seolah-olah dia telah mendapatkan yakni pernyataan aman dari Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia telah mendapatkan tiket keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah tidak akan menyiksanya. Berkata Al Hasan Basri, beliau mengomentari, menjelaskan dari firman Allah tabaraka wa taala pada surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sementara hati mereka dipenuhi rasa takut kalau mereka, karena sungguhnya mereka meyakini sungguhnya mereka hanya kepada Tuhannya lah akan kembali. Berkata Al Hasan Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan maksud dari firman Allah ini, ya'maluna ma'amilu min a'malil bir wa hum yakhafuna alla yunajjiyahum dzalika min adzabi rabbihim. Mereka beramal dengan amalan-amalan yang amalan-amalan kebaikan, kebajikan, ketaatan, namun mereka selalu takut kalau semua yang dia kerjakan itu, amal kebaikan itu tidak dapat menyelamatkan mereka dari siksa Tuhannya. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, man hasuna dhannuhu billahi azza wa jalla thumma la yakhafullaha fahuwa makhdu'un. Barang siapa yang punya prasangka baik kepada Allah, ia berprasangka baik kepada Allah, namun kemudian ia tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, maka sungguhnya dia orang yang terperdaya, tertipu. Dan sebagian salaf mengatakan ketika menjelaskan sifat dan tanda pengharapan yang benar, yaitu mengatakan alamatu sihhatir raja husnut ta'ah. Tanda raja yang baik itu adalah ketaatan yang baik. Maknanya apabila seorang punya pengharapan yang benar, yang baik, maka dia akan banyak melakukan ketaatan dan akan membaguskan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abul Atahiyah, seorang penyair, mengatakan ala rubbadi ajalin qad hadar katsirit tamanni qalilil hadar. Duhai, betapa banyak orang yang telah memiliki ajal yang telah datang kepadanya, artinya menjelang dakit kepadanya, yang ia masih memiliki angan-angan yang panjang yang banyak dan tidak memiliki rasa takut kecuali sedikit. Qalilil hadar, hanya sedikit rasa takutnya, tapi lebih banyak pengharapannya, angan-angannya. Ia melakukan ini dan dia mengatakan saya ahlul jannah, saya bisa mematikan neraka dengan jari saya. Naudzubillah, ini kalimat-kalimat kufur yang ia terperdaya oleh syaitan. Idza hazza fil masyi a'tafahu ta'arrafta min mankibaihil batar. Bila ia berjalan, yakni di dalam jalannya ia menggerakkan a'tafahu, yakni pakaiannya, dan ta'arrafta min mankibaih, engkau akan melihat dan mengetahui dari dua pundaknya bahwa dia adalah orang yang sombong. Yu'ammilu aktar min umrihi wa yazdadu yawman li yawmin ashar. Ia di kebanyakan umurnya hanya memiliki angan-angan dan semakin bertambah dari hari ke hari. Tapi dia yakni li yawmin ashir, tapi dia lupa dari hari yang sangat buruk bagi dirinya. Dan Imam Ahmad bin Asim pernah ditanya, apa tanda pengharapan yang ada pada diri hamba?
Maka beliau mengatakan ayyakuna idza ahata bihil ihsan ulhimas syukr. Apabila ia diliputi dengan sifat kebajikan, yakni selalu melakukan ketaatan, maka akan diilhami untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajian litamamin ni'mati minallahi taala alaihi fid dunya. Yakni ia dipenuhi dengan rasa pengharapannya karena kesempurnaan nikmat Allah taala yang diberikan kepada dirinya di dunia, wa tamami afwihi fil akhirah, di samping karena kesempurnaan pengampunan Allah terhadap dirinya di akhirat. Kullama atahu Allahu izdada syukran. Setiap kali dia mendapatkan karunia dari Allah, dia semakin bersyukur. Wa idza wuffiqa lilaunin min alwanil ubudiyyati izdada syukran. Apabila dia diberi taufik oleh Allah untuk melakukan satu jenis dari jenis-jenis ketaatan dan ibadah, maka dia semakin bertambah syukur. Semakin mentaati Allah, semakin tambah syukurnya. Semakin bertambah ibadahnya, semakin bersyukur. Faqama bi'ubudiyatin jadidah, sehingga selalu satu ibadah dia iringi dengan ibadah yang baru, ketaatan dia iringi dengan ketaatan yang baru. Fahuwa fizdiyadin daiman, dia selalu menambahkan ketaatannya, menambahkan kebaktiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi man yu'ammilu ma la ya'mal. Beda dengan orang yang hanya punya angan-angan tapi tidak mau beramal. Yarju malam yuqaddim wa yubdil. Ia hanya mengharapkan apa yang tidak pernah dia lakukan. Dia mengharapkan surga dan tidak meniti jalan menuju surga. Dia tidak mencurahkan tenaga untuk mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala. Hadza naktafi, wa insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah taala, masih di dalam bayanur raja'is sahih, penjelasan mengenai pengharapan yang benar yang dituntut dari seorang hamba, atau penjelasan pengharapan yang benar yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Hadza wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.